Pemirsa, 13 rumah di asrama Brimob, Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Rapatnya posisi rumah serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan isi rumah. Kebakaran terjadi di Komplek Brimob Polda Sumut, Jalan Kiai Haji Wahid Hashid, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting. 12 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan 13 rumah. Petugas sempat kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pengelola lokasi wisata di Cicalengka terpaksa menutup sementara area wisata. Banyaknya warga yang datang membuat pengelola sulit mengawasi protokol kesehatan. Meski pandemi belum usai, ribuan wisatawan datang ke Cicalengka Dreamland di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ramainya pengunjung di tempat wisata yang belum selesai dibangun ini menimbulkan antrean panjang di pintu masuk. Atas kondisi ini, tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Cicalengka pun mengimbau pengelola untuk membubarkan pengunjung dan menutup lokasi. Sebenarnya kami belum buka secara resmi, namun warga sekitar, warga lokal pengen tahu tentang lokasi wisata kami dan kemudian mereka memposting di media, akhirnya mungkin itu yang menjadi sempat viral atau menjadi antusias warga di luar, warga lokal yang berdatangan kemari. Pengunjung pun merasa kecewa karena belum sempat menikmati lokasi wisata. Kecewa, mudah-mudahan sih kecewa karena soalnya kan perjalanannya juga kan nggak terlalu bagus juga ke sini mah, belok-belok lah, sama kan rusak jalannya juga. Ya semoga aja lah dibuka. Meski ditutup untuk sementara, pengerjaan objek wisata tetap dilanjutkan dan diperkirakan akan selesai pada Desember mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sebuah pohon tumbang di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya 2 kendaraan yang melintas tertimpa pohon tersebut. Pohon angsana tumbang saat hujan deras di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta. Pohon setinggi 10 meter ini menimpa 2 kendaraan yang tengah melintas. Setelah reda, petugas PPSU Kecamatan Kebonjeruk bersama pemadam kebakaran Jakarta Barat membersihkan lokasi kejadian. Petugas menyebut pohon tumbang karena kencangnya angin. Karena angin aja, Pak. Angin seiringan angin yang kencang sama hujan yang lumayan lebat juga. Memang sering, Bang, di sini pohon tumbang ini? Enggak juga, Pak. Karena kita dari terkait pertamanan udah cukup mengkondisikan untuk pohon-pohon yang besar ditangkap-tangkapi, Pak. Sudah dilakukan pengangkatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kendaraan mobil dan motor rusak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang turun mengakibatkan ratusan rumah warga di Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Selain di Asahan, banjir juga merendam rumah warga di Langkat, Sumatera Utara dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi mengakibatkan ratusan rumah warga di 6 dusun di Desa Piasa Ulu, Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Tidak hanya rumah, akses jalan dusun juga terendam dengan ketinggian air bervariasi. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 120 cm. Ketinggian air rata-rata 50 sampai 120 cm. Ini kira-kira ada berapa jumlah rumah yang terendam banjir, Bang? Untuk di Desa Piasolu ini yang terendam banjir 6 dusun, diperkirakan 391 rumah yang tergenang banjir masuk ke dalam rumah. Sebagian warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman, sementara warga lainnya tetap bertahan. BPBD Asahan mengimbau warga untuk waspada menghadapi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Di
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Batang Serangan. Selain hujan, banjir terjadi disebabkan meluapnya Sungai Tenang yang ada di Kecamatan Batang Serangan. Warga mengaku air mulai masuk ke perumahan warga sejak Sabtu sore. Dari sore lah sampai malam, sampai pagi lah jam kurang lebih jam 3 lah, nggak berhenti. Ini naik airnya di rumah Bang jam berapa Bang masuk ke rumah? Jam 3 lewat lah, setengah 4 gitu. Jadi sempat nggak Bang selamati barang-barang Bang? Sempat lah, cuman ya sampai apa juga lah, keburu-buru lah. Sungai Tenang yang tak mampu menampung air dikhawatirkan oleh warga dapat kembali meluap jika curah hujan turun dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Asahan dan Langkat, Sumatera Utara, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang pelanggan yang sedang membeli pulsa nyaris digigit musang. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel dan pulsa di kawasan Banto Darano, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemunculan musang ini membuat pelanggan yang sedang membeli pulsa langsung kabur. Seorang di antaranya bahkan nyaris digigit musang. Itu jadi kita juga kaget itu tadi Bang. Banyak tadi lagi ada pelanggan rame-rame, terus muncul musangnya dari situ, entah dari mana. Susah juga angkatnya tadi rame-rame di situ. Jadi pelanggan pada kaget, jadi bubar semuanya gara-gara ada musang. Tahunya tadi ya pas diteriakin sama orang yang pelanggan beli pulsa juga tadi. Musang berhasil ditangkap oleh Ketua RT. Penangkapan musang telah dilaporkan ke komunitas pecinta satwa reptil liar di Bukit Tinggi. Rencananya musang akan diambil pecinta satwa untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Bunga, Sedap Malam, Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton yang masuk ke rumah warga melalui ventilasi. Uniknya ular piton sepanjang 3 meter itu sempat melilit blower pendingin ruangan. Ular piton dengan panjang 3 meter ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di depan rumah salah satu warga. Saat ditemukan, ular tersebut sedang melilit unit bagian luar pendingin ruangan dan berusaha masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi udara. Beruntung saat kejadian, penghuni tidak berada di rumah. Warga yang melihat ular itu kemudian meminta bantuan petugas Damkar Kota Medan. Petugas sempat kewalahan mengevakuasi ular piton yang membelit kuat unit luar ruangan mesin pendingin, hingga akhirnya petugas berhasil mengevakuasi ular tersebut dan dibawa ke kantor pemadam kebakaran Kota Medan. Pegang aja.